Kalau ini betul-betul realistis, sesuai dengan yang kita buat kajian-kajiannya, itu malah bisa 85. Bisa ke 85. Tapi kenapa nggak disampaikan di awal Pak untuk Jadi kan memang ada sesuatu yang kontradiksi antara keinginan memperpendek daftar antrian dengan sistem penggunaan nilai manfaat di Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH. Karena ternyata mereka yang berangkat haji tahun ini itu sudah menggunakan nilai manfaat dari setoran wajib calon jemaah haji yang belum berangkat. Misalkan yang berangkat 231.000 ya, itu yang nunggu itu 5 juta lebih. Dan yang nunggu itu semuanya sudah buat setoran masing-masing 25 juta itu. Dan itu menghasilkan nilai manfaat. Dan nilai manfaatnya itu 70% digunakan untuk yang berangkat hari ini. Sehingga untuk yang berangkat berikutnya itu pasti menunggu nilai manfaat pendaftar berikutnya. Ini kan berarti antrian itu tidak mungkin semakin pendek, malah semakin panjang. Nah, ada sebuah tantangan di tahun 2027 karena perhitungan kalender Hijriah ini kan setiap tahun lebih cepat 11 hari ketimbang perhitungan kalender tahun Masehi. Maka 2027 pembayaran haji itu dalam setahun 2 kali, di awal tahun dan di akhir tahun. Ini kan semakin mengurangi sisa nilai manfaat yang tersedia, sehingga membutuhkan pertambahan pendaftar baru agar sustainable haji itu bisa tetap terjaga. Nah, mungkin karena itu dalam penyusunan awal ini, walaupun secara keseluruhan ongkos haji itu turun, tapi kemudian komponennya jadi berubah. Yang tadi tahun lalu itu diambil dari nilai manfaatnya itu adalah 40%, yang dibayar calon jemaah itu 60%, maka ini udah mulai diangsur. Yang ditanggung oleh jemaah justru 70%. Diambil dari nilai manfaatnya 30%. Pasti kita bisa bayangkan itu untuk mempertahankan sustainable haji tadi. Kalau jumlah pendaftar yang akan masuk itu tidak bisa menutupi 2 kali pembayaran dalam setahun itu. Tapi ini kan masih relatif, masih bisa dihitung kembali, dan kita berpikir dengan penghitungan kembali ini kita minimal awal ini bisa kita kembali ke 40-60 lagi seperti tahun sebelumnya. Dengan itu kan berarti ongkos yang ditanggung jemaah seperti tahun lalu tidak naik. Dan kita sudah melihat banyak komponen yang bisa dihemat. Misalnya biaya penerbangan. Ini kan ada kebijakan dari Pak Prabowo kemarin itu untuk high season saja itu bisa dipotong 10%. Ya mungkin untuk ibadah ini mereka juga bisa bernegosiasi menurunkan harga aftur. Sehingga kalau aftur itu bisa turun, bukan harga dasarnya, keuntungannya itu akan berpengaruh pada biaya ongkos pesawat. Dan ini ongkos pesawat ini 30% dari keseluruhan komponen biaya haji BPIH itu. Jadi kalau ongkos pesawat bisa diturunkan karena aftur bisa dipotong keuntungannya, ini juga bisa makin menurunkan biaya haji secara keseluruhan. Ditambah lagi di Armusna itu kemarin kita sudah kirimkan tim ke sana. Kalau tahun yang lalu itu sekitar 18 juta, ini ada arah bisa turun sampai ke 16 sekian juta. Itu artinya kemungkinan penurunan juga bisa. Juga dari catering yang lalu itu 16,5, kemungkinan bisa diturunkan ke 15 sampai ke 14 per porsinya. Itu kan berarti kemungkinan penurunan ongkos haji itu sangat real bisa kita wujudkan. Itu kenapa kita kemarin yakin buat statement tahun ini ongkos haji insya Allah turun,
tapi dengan bentuk pelayanan yang lebih baik. Pak Romo, tapi ini kan presentasi 60-40 ini kan menjadi 70-30 memang sempat diusulkan oleh BPKH itu sejak 2023 ya? Iya. 70-30 gitu untuk kejemaahnya 70. Nah ini apakah harus dievaluasi di BPKH-nya terkait pengelolaan nilai manfaat sehingga nggak bisa lagi nih 60-40 gitu? Ya, ini tetap saya bilang tadi kita akan evaluasi kembali. Kemungkinan ada yang bisa kita kembalikan pada posisi yang seharusnya sehingga tidak mesti 30-70, tapi bisa tetap 40-60. Oke, persentase ini berarti belum ada Pak, dipastikan Belum. ini hanya usulan dan Iya, karena itu bisa tidak 60-40. tidak diatur dalam undang-undang, baik undang-undang haji maupun undang-undang BPKH. Itu hanya kebijakan. Ini berarti usulan dari BPKH. Nanti kita akan evaluasi kembali. Tapi paling tidak di awal ini kita berupaya mengembalikan itu di 40-60, baru kita sisir pengurangannya di komponen-komponen haji yang lain. Tapi apakah bisa sampai ke 87 juta itu Pak untuk BPH? Bahkan kalau ini betul-betul realistis, sesuai dengan yang kita buat kajian-kajiannya, itu malah bisa 85. Bisa ke 85. 80. Tapi kenapa nggak disampaikan di awal Pak untuk 85 Oh, itu? iya, Kan itu masyarakat ini kan awamnya tahunya Atau gimana, Pak? pemerintah menurunkan. Awamnya kan berarti biaya dari 56 juta tahun kemarin itu bisa turun. Ya. Nah, ini kan penjelasan gimana Pak? Jadi kan yang masyarakat juga harus tahu, beda itu usulan dengan keputusan. Ini kan masih usulan yang perlu dikaji, nanti dibahas di Panja, baru kita berharap insya Allah paling lama tanggal 10 Januari Panja sudah ketuk berapa biaya haji yang sesungguhnya. Dan kita berharap nggak sampai 90 juta. Tadi Bapak kan usulan dari pemerintah sendiri 93 juta ya kan Pak? Ada Ya. penurunan kira-kira 2 juta kan kalau nggak salah tadi disampaikan. Ya kita lagi, saya tadi udah buat kaji-kajian, tapi belum untuk konsumsi umum, itu sudah sampai 87. 85 juta tadi katanya Tapi Pak Romo. bisa disisir kembali katanya bisa sampai 85 juta. Insya Allah.